Malah itu lebih mengerikan kalau menurut saya. Anda nggak bisa ngibu lagi. Standar selama ini. Cuman kenapa Anda bocorin ke media surat itu? Bukan Pak, itu surat edaran internal Bapak. Cuman memang kan ada di, ya. Itu standar selama Itu standar. itu standar selama ini. Cuman kenapa Anda bocorin ke media surat itu? Bukan Pak, itu surat edaran internal Bapak. Cuman memang kan ada di, ya, keterbukaan informasi publik Bapak. Berarti Anda termasuk internal pajak ya? Internal pajak dia. Takut diperiksa. Nggak, itu praktek biasa yang jelas gini, kalau udah bayar pajak ya udah tenang aja, nggak akan diapa-apain. Kalau data itu, akses data itu kan pasti nanti juga dengan adanya Cortex, setiap transaksi pasti ketangkap, pasti ketahuan kan. Jadi yang data itu nggak terlalu material menurut saya, Pak Bimo ya. Karena Cortex udah bisa nangkap nanti transaksi di sana, bayarnya kemana segala macam. Nanti pada waktu ini isi SPT tahunan udah kelihatan semua tuh otomatis. Jadi nggak masalah sebetulnya ya. Malah itu lebih mengerikan kalau menurut saya. Anda nggak bisa ngibu lagi ketahuan pajak kepala Cortex transaction per transaction. Baik, terima kasih Pak Menteri. Satu lagi sebelah sini, Ave. Oh, oke. Selamat siang Pak Purbaya, perkenalkan saya Ave dari Kumparan. Izin tanya Pak soal PFII. Tadi kita sempat doorstop Pak Hekal, terus sempat dimention kalau misalkan pembentukan PFII ini masih menggunakan uang APBN Pak untuk gaji hakim tadi dibilangnya. Mungkin bisa dijelaskan Pak untuk porsi pembiayaan menggunakan APBN itu seberapa besar sih Pak untuk PFII ini? Terus untuk gubernur itu udah ada penjelasannya belum sih Pak tentang gubernur yang ada di PFII ini? Terima kasih. Jadi nggak semuanya APBN itu, nanti kan yang investornya akan mengeluarkan dana pertama untuk membangun di sana kan, termasuk macam-macam, cukup besar uangnya, bukan APBN. Tapi in case mereka kekurangan uang untuk membayar gaji-gajinya, bisa ditutup oleh APBN untuk sementara dalam jangka waktu tertentu. Jadi nggak semuanya APBN. Terus itu jadi special case. Yang kedua apa tadi? Hakim-hakim. Gubernur. Nanti di PP akan dibuat. Ya. Ada gak sih Pak kayak dari Danantara tuh akan ngasih modal berapa gitu Pak untuk PFII? Ada, tapi Anda tanya Danantara aja. Angkanya clear berapa, tapi bukan wewenang saya untuk ngeluarin angka itu. Berarti kalau APBN dia siap ya Pak untuk jadi shock absorber kalau misalkan ada masalah atau apa? Untuk pendanaan pertama ya, tapi saya antisipasi nggak besar-besar amat. Karena yang digelontorkan oleh Danantara menurut saya sih lebih dari cukup. Ini kan untuk jaga-jaga aja. Makasih Pak. Baik, terima kasih teman-teman. Dari tengah sekarang kita ambil dua. Siapa? Oh ya. Siang Pak, saya Surya dari BIS Indonesia. Mau nanya soal isu likuiditas Pak. Ini kan sempat manas juga yang soal sinergi antara Bank Indonesia dengan Kemenq gitu. Sebenarnya boleh dijelasin gimana sinerginya Pak? Soalnya kan ini kalau kata Bapak kan likuiditas lagi sesuai laporan bankir lagi seret. Sedangkan BI kemarin kirim rilis juga katanya sudah membaik gitu ya, yang terlihat dari pergerakan suku bunga Indonesia. Terus kan juga apa ya Pak? BI Betul. juga nyerap Banget tadinya dia. nyerap likuiditas gitu Pak, karena belakangan banyak terbitan SRBI segala macam gitu. Jadi kami dengan Bank Sentral berkoordinasi amat erat untuk masalah likuiditas. Kalau saya ngomongkan beberapa minggu yang lalu, Ibu Destri kan ngomongnya kemarin, sudah membaik, ya sudah membaik kalau sekarang sih. Tapi kita komunikasi terus dengan Bank Sentral, jadi sinerginya amat bagus. Bahkan saya impor tuh
Deputi Gubernur Bank Sentral jadi wamen saya nih. Saya ekspor wamen saya jadi deputi gubernur sana. Itu jadi untuk mengikatkan, mempererat koordinasi antara kami dengan Bank Sentral. Setiap RDG sekarang Pak Yuda berangkat ke sana. Jadi nggak ada miss yang terlalu besar. Terus Pak, soal ini kan lagi udah eranya suku bunga tinggi ya Pak. Takutnya kan dengan penempatan likuiditas di perbankan malah bank-bank itu nyalurkannya ke SBN, SBI yang bunganya lagi tinggi. Itu ada pemantauan nggak Pak dari Kemenko? Untuk agar ke kredit, dari kami nggak ada, sektor, tapi saya pikir Bank Sentral sudah melakukan kerjanya dengan baik sehingga kreditnya tumbuh 11,5%. Itu indikasi bahwa kebijakan dimonitor dan diarahkan dengan baik. Halo Pak, selamat siang, Stefano dari Reuters. Ada 2 pertanyaan Pak. Apakah sudah ada Pak angka dari BGN mengenai berapa sih jumlah pengurangan anggaran BGN, penajaman Pak, anggaran BGN tahun ini